Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 19 ya, di bulan Januari 2024. Dan kalau kita lihat di sini guys, untuk hari ini tampaknya ada perubahan ya. Dimana kalau kita lihat di sini ya, untuk perubahan dari global crypto market cap menunjukkan adanya penurunan di 1,17% guys. Begitu juga untuk Fear and Greed Index ya, turun guys di poin 61 meskipun masih di area greed. Dan kalau kita lihat ya, dari perubahan yang terjadi untuk pergerakan marketnya memang lagi merah guys. Dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan ya di 3,5%, disusul oleh Ethereum di 2,5%, untuk BNB masih bisa dibilang sideways ya di 0,7% guys. Untuk Solana turunnya cukup dalam di 7,6%, untuk SRB di 2,9% guys. Kemudian untuk Cardano juga turun di 4,8%, Avalanche turun di 6,8%, untuk Chainlink turun juga ya di 6,3% guys. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya perubahan yang terjadi ya dari pergerakan harga altcoin cukup bervariasi, tapi kebanyakan merah guys, dan rata-rata perubahannya antara 3 sampai 4% guys. Kemudian kalau kita lihat ya pergerakan dari harga Bitcoin ya, sesuai dengan yang sudah kita prediksikan, tampaknya akan ada pergerakan turun yang akan berlanjut ya, dan meretest ya di harga 41.000, dan kita doakan aja semoga di area support di 40.000 menjadi support yang kuat ya untuk mempertahankan harga dari Bitcoin ini guys. Dan seandainya nanti jika saja ya di 40.000 ini bisa tertembus, kemudian close candlenya untuk besok di bawah 40.000, maka ada kemungkinan untuk mencoba retest di harga 38.000 atau lebih parahnya nanti di 36.000 guys. Jadi untuk sementara jika kalian memang masih ingin untuk masuk ke market Bitcoin ya, kita rekomendasikan di harga 38.000 guys ya, atau lebih konservatif lagi di harga 36.000 guys. Oke? Dan tentu saja seperti biasa kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi tentang penurunan Bitcoin ini disebabkan oleh apa. Dan kalau kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi ya, diinformasikan di sini penurunan harga Bitcoin secara mendadak guys. Dan inilah alasan penurunannya. Jadi telah terjadi ya penurunan harga Bitcoin seperti yang kita lihat tadi di grafik. Dan dalam perkembangan terbaru, FOMO Chain, sebuah perusahaan analisis mata uang kripto ya, yang melaporkan sebuah kejadian signifikan yang menyebabkan volatilitas di pasar Bitcoin guys. Nah di sini diinformasikan ya bahwa seekor ikan paus atau whales misterius dari Bitcoin ya telah mengirimkan 11.739 Bitcoin senilai 490,45 juta dolar ya ke bursa mata uang kripto Coinbase. Nah setelah transfer tersebut harga Bitcoin langsung turun ya 1,22%, meskipun transfer ke bursa mata uang kripto sering kali berarti penjualan. Nah tidak diketahui transaksi apa yang dilakukan paus ini guys. Wallet dari paus yang dimaksud adalah akun baru ya yang dibuat baru-baru ini guys sebelum transfer terjadi, dan ia telah membeli Bitcoin secara terus-menerus selama 2 hari terakhir ini. Dan baru-baru ini ya harga Bitcoin berada dalam tren penurunan meskipun ada persetujuan untuk ETF spot Bitcoin minggu lalu ya. Alasan utama penurunan ini diperkirakan karena produk GBTC Grayscale yang kembali berubah menjadi ETF spot guys. Dan investor yang sebelumnya membeli produk ini yang beroperasi sebagai trust menjual saham mereka setelah persetujuan ETF spot ini guys. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Daily Coin, diinformasikan bahwa Bitcoin, Ethereum dan juga SRP memunculkan tanda peringatan di on-chain guys untuk penurunan guys. Jadi dengan ketiga koin utama yang melebihi rata-rata historisnya dalam metrik ini ya, dan kekhawatiran meningkat bahwa aksi jual massal mungkin akan segera terjadi, dan investor seringkali mengambil untung ketika kepemilikan mereka berada di zona hijau, dan dengan sebagian besar pasokan yang saat ini menguntungkan dan godaan untuk menjual mungkin menjadi tak tertahankan guys. Istilahnya mah sell on the news ya, atau taking profit. Nah secara historis Bitcoin, Ethereum dan juga SRP memiliki rata-rata antara 55% dan 75% dari pasokan mereka dalam bentuk keuntungan, dan ketiganya berada di atas kisaran ini guys sesuai yang ada di grafik ya, kalian bisa cek sendiri di sini. Dan ketiganya berada di atas kisaran ini dengan kuat dalam apa yang didefinisikan sentimen sebagai zona beresiko tinggi. Saat ini 84% pasokan Ethereum dan 83% Bitcoin berada di zona hijau, dengan SRP sedikit tertinggal ya di 81%. Secara historis, angka-angka ini seringkali mendahului aksi jual yang signifikan.
karena investor yang memegang posisi yang menguntungkan menjadi lebih mungkin untuk mencairkan dana guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya untuk beberapa hari ke depan tampaknya akan ada aksi jual ya dari beberapa investor yang sudah mendapat keuntungan guys, dan itu sudah terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin dan beberapa altcoin hari ini guys. Oke. Kemudian kalau kita lansir dari harian Cryptopolitan diinformasikan di sini guys bahwa level terendah ini telah dicapai guys oleh Bitcoin sejak ETF disetujui guys. Pada saat berita ini ditulis ya, harga Bitcoin adalah di sekitar 40 ribuan ya, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar 24,7 miliar dolar, dan ini mencerminkan penurunan harga minus 4,3% dalam 24 jam terakhir dan penurunan harga di 11,35% guys dalam 7 hari terakhir. Kapitalisasi pasarnya juga turun ya 4,15% di posisi 1,7 triliun dolar ya hari ini, dimana untuk kapitalisasi pasar Bitcoin adalah di 801 miliar dolar yang mencerminkan dominasi sebesar 47,26% ya. Sementara itu untuk kapitalisasi pasar dari stablecoin adalah di 135 miliar dolar, menyumbang 7,97% ya dari total kapitalisasi pasar kripto. Jadi kita akan pantau guys, kira-kira apakah harga Bitcoin ini akan lanjut turun atau akan bisa mempertahankan harganya dengan banyaknya aksi jual ya dari investor-investor yang sudah mendapatkan keuntungan di awal, dan tentu saja peran dari retail ini sangat besar banget guys di sini. Oke, kita lihat aja nanti untuk update-nya. Jadi kalian stay tune aja di sini. Kemudian selanjutnya guys, kalau kita lansir ya dari harian The Block diinformasikan di sini SEC menunda guys untuk keputusan tentang ETF Ethereum Spot yang diusulkan oleh Fidelity hingga Maret ini guys. Jadi SEC menunda tenggat waktunya ya untuk membuat keputusan tentang proposal Fidelity untuk ETF Spot Ethereum yang diperdagangkan di bursa hingga 5 Maret menurut pengajuan pada hari Kamis kemarin. Fidelity mengajukan Fidelity Ethereum Fund pada bulan November, mencatat dalam proposalnya keputusan pengadilan tahun lalu di mana hakim mengatakan SEC gagal menemukan alasan yang masuk akal mengapa mereka harus menolak ETF Crypto Spot ketika mereka telah mengizinkan produk berbasis futures. Nah, SEC sekarang akan memiliki lebih banyak waktu untuk memutuskan apakah akan menyetujui, menolak, atau melembagakan proses. Dan penundaan ini sebenarnya sudah diprediksi ya, khususnya oleh analis ETF Bloomberg yaitu James Shepard, dan dia mengatakan bahwa langkah SEC untuk menunda ini sudah diperkirakan sebelumnya. Jadi kita tunggu aja guys kelanjutannya nanti seperti apa, apakah di bulan Mei nanti yang akan menjadi batas waktu ya keputusan dari SEC ini, apakah akan menunda, menolak, atau justru akan mendelaynya guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Dan tentu saja guys ya, hal ini juga akan men-trigger beberapa aset manajer besar lainnya ya seperti BlackRock dan juga yang lain untuk menyusul proposal ETF Ethereum Spot ya. Dan itu terlihat ya, hype dari Ethereum belakangan ini naiknya cukup kencang karena adanya sentimen positif ini guys. Kemudian kalau kita lansir ya dari harian Coin Edition diinformasikan bahwa perseteruan ya antara SEC dan Coinbase guys, di mana hakim federal mengatakan token bukanlah sekuritas. Nah, ini menarik ya. Jadi perseteruan hukum antara SEC dan Coinbase pada sidang baru-baru ini di mana hakim Amerika Serikat Katherine Polk-Vaila memeriksa silang regulator. Hakim tetap tidak fokus dengan pernyataan SEC terhadap Coinbase, dan advokat XRP Bill Morgan percaya bahwa ini adalah tanda bahwa cryptocurrency pada akhirnya akan diakui sebagai non-sekuritas di Amerika Serikat guys. Selama persidangan ya, hakim menuntut agar SEC memberikan definisi yang lebih jelas tentang istilah-istilah termasuk sekuritas dan staking ya atau mempertaruhkan. Sementara SEC mengkritik Coinbase, dan menurut sebuah postingan di X oleh reporter Fox Business Eleanor Terrett, SEC berpendapat bahwa Coinbase sedang membuat versi baru dari tes Howey. Pengacara SEC memperingatkan Coinbase agar tidak menafsirkan ulang uji Howey, dan pengacara tersebut mengatakan Kongres tahun 1934 akan terkejut bahwa hari ini akan ada solusi yang begitu mudah untuk struktur peraturan yang dibangun dengan hati-hati yang mereka buat pada tahun 1934 sehubungan dengan pasar. Namun Coinbase menolak klaim dari SEC dengan alasan bahwa mereka tidak menafsirkan ulang untuk Howey test. Nah, sebaliknya tim hukum SEC menambahkan bahwa agensi tersebut meregangkan tes Howey agar sesuai dengan keadaan. Dalam postingan di X sebelumnya, Terrett juga menjelaskan ya ketergantungan hakim Vaila pada putusan hakim Jed Rakoff dan hakim analisa Torres tentang LBRY dan juga SRP masing-masing untuk mendapatkan wawasan penting ya, dan merefleksikan kesimpulan hakim Torres tentang SRP sebagai non
sekuritas, dan kondisi gugatan Coinbase saat ini, Morgan menulis sekarang sudah menjadi kesepakatan umum bahwa token itu sendiri bukanlah sekuritas guys. Nah ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa keputusannya, dan kalau memang nanti token itu dianggap bukanlah sebagai sekuritas, maka ini akan menjadi sesuatu yang signifikan guys efeknya terhadap token-token kripto ya. Dan akan membuka peluang ya buat altcoin untuk masuk ke institusi, dan ini keren banget guys, dan pasti efeknya akan sangat-sangat besar sekali. Oke, selanjutnya kita lansir ya dari harian Z Crypto. Diinformasikan di sini bahwa XRP Ledger mendapatkan persembahan ya dari manajer aset sebesar 1,6 triliun dolar ya saat Ripple mempersiapkan untuk penggunaan institusional XRP guys. Jadi Chief Technology Officer CTO Ripple yaitu David Schwartz telah menyampaikan manfaat XRP Ledger kepada manajer aset raksasa Franklin Templeton, bahkan ketika raksasa keuangan tradisional semakin beralih ke ruang kripto. Dukungan Schwartz terhadap XRP Ledger datang sebagai tanggapan atas postingan terbaru oleh Franklin Templeton yang menjelaskan ketertarikannya pada ekosistem Ethereum dan Solana yang terus berkembang, yang mengarah pada spekulasi tentang potensi investasi di jaringan ini guys. Nah khususnya dalam tweet hari Rabu, manajer aset menyatakan keterbukaannya ya untuk mengeksplorasi jaringan blockchain layer 1 lainnya dengan melakukan tweet layer 1 lain di luar Bitcoin, Ethereum, dan Sol memiliki potensi yang sangat besar, dan kami terus mendukung, memantau, dan mengembangkan jaringan ini seiring pertumbuhan dan kematangannya. Menanggapi postingan sebelumnya ya pada hari Kamis, Schwartz juga menekankan kemampuan XRP Ledger, di mana Schwartz, salah satu arsitek asli XRP, menyoroti keandalan dan stabilitasnya, terutama dalam menangani jutaan transaksi secara efisien selama lebih dari 1 dekade, dan dia lebih lanjut menekankan kekuatan XRPL dalam tokenisasi dan pertukaran aset dunia nyata dan kripto guys. Jadi ini cukup menarik ya, kita lihat aja apakah memang benar ya untuk XRP ini kedepannya mempunyai potensi yang sangat besar banget ya, dengan adanya iming-iming ya sebesar 1,6 triliun dolar yang akan dimasukkan ya oleh manajer aset guys, dan tentu saja ini akan menjadi trigger yang sangat signifikan ya bagi XRP itu sendiri, khususnya untuk token XRP guys. Jadi kita akan update lagi nanti seperti apa ya perkembangannya, dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi, dan untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan di video ini kita akan share di akun Twitter Indojam guys. Dan untuk rekomendasi project-project baru yang lagi testnet dan juga airdrop serta IDO, ICO dan lain-lain, nanti kita akan share di akun Telegram guys. Jadi kalian ikutin aja di Telegram group dan juga Telegram channel. Oke? So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.